Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never ya, untuk tetap menjadi pribadi yang tangguh, yaitu anti skip dan anti download ya. Itu untuk kalian semua yang ada di dalam negeri maupun yang di mancanegara ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di-share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh kemudian dipotong-potong, diedit-edit lalu diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang seperti itu. Kemudian lagi ya, untuk kalian semuanya aku nggak bisa sebut satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semua kebaikan doa-doa kalian semua itu Gusti Allah curahkan juga untuk kalian semua yang mendoakan. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita melanjutkan Egeneto ya, bukti Yesus bukan Allah seri yang kelima. Kita berhenti, terus terjedah 2 kali ya, dengan kita coba mengapresiasi, memberikan apresiasi kepada saudara kita yang Kristen ya, yang tadi malam judulnya mengapa Allah tidak mau jadi manusia. Ada yang tanya gitu dan kita sudah jelaskan. Oke, sekarang kita kembali melanjutkan Egeneto ya. Egeneto. Masih ingat ya apa Egeneto itu? Menjadi ya. Egeneto bukti Yesus bukan Allah seri yang ke-6 ya. Bukti Yesus bukan Allah ya, seri yang ke-6. Sebelum kita lanjutkan, aku baca dulu komen yang masuk dari kalian semuanya ya, yang masuk tadi malam ya. Tadi malam kita membahas mengapa Allah tidak mau jadi manusia. Kalau Allah jadi manusia ya kacau nanti. Ikut nyalon presiden nanti Allahnya ya. Dari Laskar Solawat ini jarang masuk ya. Ini yang pertama maybe ya. Semoga betah ngaji di sini. Kalau di sini lihat-lihat dulu ya. Sudah panas. Baru mandi ini panas lagi. Nggak betah gue. Bentar, panas. Sumuk kata orang Jawa. Gini aja dah. Tambah ganggu konsentrasi kalau sumuk. Ini si Momoy lagi tidur dia. Oke. Ya. Kita lanjutkan ya. Dari nggak ada kipas lagi ya.
dari Laskar Sholawat. Yang lucu Oten mengatakan 100% Allah, 100% manusia. Nah, kalau 100% manusia mungkinkah bisa jadi Allah? Menarik ya. Ya itulah ya, kendalanya. Tapi ya mereka percaya ya terserah saja. Kemudian aku yang komen di dalam nggak aku baca ya supaya waktunya nggak terlalu panjang. Ini ada 6 balasan sebabnya. Kemudian ditaku-taku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Beti. Oke, waalaikumsalam. Semoga semuanya paringan sehat walafiat. Mudahkan segalanya. Salam Isra. Oke, terima kasih atas 5 merah hatinya ya dari ditaku-taku yang ada di jauh di sana. Semoga sehat selalu, nggih. Selalu dalam rahman rahim Gusti Allah Agung, dan salam Isra untukmu. Teman-temannya diajak ngaji di sini boleh ya. Ya kasih, tapi ya supaya nggak kaget kasih tahu dulu ini yang ngisi kajian ini bukan ustadz sembarang ustadz, tapi ustadz-ustadzan gitu. Bukan ulama sembarang ulama, tapi ubaru gitu. Ya, oke, matur nuwun ditaku-taku ya. Kemudian kita ke Palu. Alhamdulillah Palu nyimak Tuan Guru dan insya Allah paham penjelasannya. Mantap. Tidak mungkin Tuhan jadi manusia. Sesuai ayat yang ada di dalam Yesaya 40:25, Allah tidak mau disamakan dengan apapun. Bilangan 23:19, Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesaya 4:46, terdahulu dan kemudian, Alfa Omega. Maleakhi 3:6, Tuhan tidak berubah. Dan masih ada lagi literasi ayatnya. Tunduklah terhadap kitab suci, jangan menyatakan sesuatu yang Tuhan tidak nyatakan. Ulangan 29:29. Mantap. Pinter gue, cerdas gue. Yo, pinter. Jadi kuncinya itu ada di Ulangan 29:29. Allah menyatakan tidak. Kalau tidak jangan. Itu namanya ngarang-ngarang, ngawur-ngawur. Allah nggak pernah bilang gue Tritunggal nih, lu harus ikut gue Tritunggal ya. Nggak pernah. Yang Allah bilang apa? Ehad. Allah nggak pernah bilang waneses, enggak. Yang Allah bilang ehad, ya. Di perjanjian lama itu jelas sekali itu ya. Ehad. Shema o Israelu Adonai Elohenu Adonai ehad. Itu di perjanjian lama. Diulangi lagi di perjanjian baru. Yesus ditanya, hukum apa yang paling utama? Dijawab sama dengan apa yang disampaikan di perjanjian lama oleh Musa. Shema o Israelu Adonai Elohenu Adonai ehad. Sama. Dinyatakan lagi di perjanjian terakhir oleh, kalau tadi Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Muhammad. Kul huwallahu ahad. Yang Allah nyatakan begitu, nggak berubah dia. Makanya Allah itu tidak berubah. Kalau dulu ehad, ahad, nggak terus tunggal, tritunggal dari Hongkong apa gue? Seperti apa kata Gispati, tunduklah terhadap Alkitab. Alkitab mengatakan dalam 29 di kitab ulangannya, sebatas yang Allah nyatakan saja itu untuk kita. Yang tersembunyi itu milik Allah, kita jangan ngarang-ngarang. Kita kan tidak tahu kalau nggak diberitahu. Sebatas yang dinyatakan sebagai pemberitahuan untuk kita. Itu domain kerangka berpikir kita. Iki sing aneh-aneh lah, sing satu hakikat apa meneh. 3 pribadi lah, sing usia lah, sing tetek bengek lah. Dari mana gitu itu. Lihat pesan Gispati, tunduk terhadap Alkitab. Mantap. Ya, kuncinya itu di Ulangan 29:29. Jadi ada tataran irasional, rasional, transrasional. Yang Allah nyatakan itu di luar kerangka berpikir kita, dia transrasional. Yang bagi kita yang Allah nyatakan. Nah, terus Allah nggak nyatakan, kamu ada-adakan, itu yang irasional. Jadi tidak masuk rasio melampaui rasio. Gitu. Nggak tahu gue ngomong gini, lu ngerti kagak sih? Terima kasih Gispati, dan sampaikan sebagai sebuah jalan kebenaran ya.
Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu aja nggak bisa memahami. Yesus itu jalan menuju Bapa, bukan Bapa. Orang sudah disebut anak kok. Ya. Yang Allah itu yang Bapa. Nggak ada anak itu Allah. Kalaupun nanti disebut Yesus disebut anak Allah, nah itu harus dilihat dalam konteks relasi yang begitu dekat. Kalau nggak bisa menerima itu karena sudah terdogma, ini loh anak emas, nah, ini loh anak SMA 2, ini loh anak Kota Batu. Nah, apakah Kota Batu SMA 2 emas punya anak? Oke, kita lanjutkan Kang Mas Jono Lono. Wonosobo menyimakku, salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu ya. Terima kasih. Terima kasih atas 3 merah hatinya ya. Untuk Laisi Hombing ya, puasa doi dokon songoni ya teh. Belajarlah dulu apa yang sudah kamu tanyakan, aku jawab, itu pelajari dulu. Jangan kamu tanya aku jawab kalau lari ke pertanyaan lain. Tanya aku jawab, aku lari ke pertanyaan lain. Dan boy doi songoni, nggak boleh begitu katanya. Dokon matu panditamu, puasa songoni, dang boy, ya. Jadi maaf, bukan aku tidak mengapresiasi pertanyaanmu bagus, cuman aku mau apa yang kamu tanyakan aku jelaskan. Nah, itu dulu kamu pelajari. Kan aku sudah 2 kali memberikan apresiasi ya. Jadi selama pertanyaan itu ada dalam koridor estetika dan tidak oot, insya Allah aku upayakan untuk aku beri apresiasi. Tapi kalau di luar itu ya say hello aja lah. Nyampah semua ya. Ya ini sebetulnya pertanyaannya bagus, tapi nantilah kita cari waktu ya, Laiku ya. Ya, sorry kali ya, Laiku ya. Sudah 2 aku jawab, itu bukti bahwa aku mengapresiasi. Untuk kali ini aku bypass dulu ya. Coba yang 2 aku jelaskan kemarin kamu pelajari dulu ya. Tapi bagaimanapun aku bilang sama kau, terima kasih sudah berapresiasi untuk ngaji bareng kawan-kawan kita lah ini semua. Kita semua ini berteman, bersaudara, bersahabat ya. Soal beda-beda iman tuh nggak masalah, pilihan masing-masing. Ya lah ya. Nanti kalau mungkin ada waktu aku jawab ya. Kalau enggak ya kita bypass dulu. Tapi kan 2 dari kamu sudah aku jawab. Berturut-turut lagi pula. Kan? Makanya ini terpending. Sekarang baru masuk seri 6. Harusnya kemarin sudah seri 6 gitu ya. Oke lah mulai teh godang Tuhamuna sudah ya teh. Kita lanjutkan Kang Nurkolis. Alhamdulillah Brebes hadir ngaji. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, salam Islam rasional untuk semua saudaraku yang ada di Brebes. Ini mendung berat tapi kok rasanya puas. Itu udah gelap tuh. Ya. Semoga jangan turun dulu ya mendungnya. Ini kok turun ribet masuk ke mic noise dia ya. Kita sedikit berpacu dulu ya. Kemudian Oskis Ignatius Antiochia menjelaskan dalam suratnya kepada orang-orang Magnesia. Beliau menjelaskan tentang ajaran yang benar bahwa ada satu Allah yang mewujudkan dirinya melalui Yesus putranya yang merupakan firman-Nya yang kekal. Jadi jelas bahwa Yesus itu firman-Nya, firman Allah dan bukan Allah. Nah, ini Kristen Tauhid ini begini ya. Tetapi dengan adanya Yesus ini menjadi salah satu cara bagi umat manusia untuk mengenal Allah. Karena Yesus pernah berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, Yohanes 14:9. Tetapi itu bukan berarti bahwa Yesus itu Allah loh ya. Tetapi karena Yesus melakukan pekerjaan dalam nama Bapa, supaya mereka mengetahui bahwa Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus ya. Itu sudah pernah kita bahas ya. Kalau Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus dianggap Yesus itu sebagai Bapa, ya kan tidak mungkin. Karena yang Allah itu juga tidak mungkin. Karena yang Bapa itulah yang Allah. Yesus kan anak. Tapi kalau ngotot bahwa Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus terus, nah itu Yesus itu Allah. Nah itu lihat kajiannya sudah 3 tahun lalu sudah kita bikin videonya. Itu kalau kerangka itu diambil ya, nanti Bapa itu menjadi 15 tunggal. Karena nanti di sisi lain Yesus juga minta kepada Bapa berdoa supaya murid-murid itu juga di dalam kita.
Itu sudah ada ya videonya, silakan cari ya. 15 tunggal jadinya nanti ya. Karena 12 muridnya tambah Yesus tambah Bapa itu sendiri. Jadi berapa itu? 12, 13, 12 tapi minus si anu ya, si siapa pengkhianat itu. Kata mereka si pengkhianat ya. Si Yudas, padahal tanpa jasa Yudas juga enggak tersalibkan Yesus, enggak tersalibkan, bagaimana dosa tertebus ya. Oke. Terima kasih untuk informasinya kepada Kamas Oskis yang ada di Trenggalek. Kita lanjutkan. Ini Oot lagi, malas aku. Si siapa ini? Si Denny siapa ini? Denny Riberu. Menurut ajaran Islam Muslim seperti ini ya, Mi'raj. Tuh. Nanti dibilang goblok, nggak mau, sudah diingatkan. Jangan Oot. Kita nggak bahas itu. Dan itu kalau kamu mau tahu penjelasannya sudah aku bahas. Ada berapa seri itu. Apakah Mi'raj seperti yang kita sangkakan? Kalau nggak salah gitu topiknya. Jadi pemahamanku tentang Mi'raj beda dengan pemahaman mainstream. Kalau kamu menanyakan berdasarkan pemahaman mainstream ke aku, ya say hello aja. Gitu ya. Oke, user ya. Ada yang boleh manusia tahu dan ada pula yang hak kuasa Allah tidak akan manusia tahu dan tak perlu manusia ketahui. Mantap, itulah substansinya di Ulangan 29. Ya. Waduh, jadi hujan ini. Ya. Oke, kemudian user. Kita lanjut, Aisyah Surabaya ya, hadir menyimak Gusti. Apa ini, gitu aja ya. Oke, terima kasih. Kemudian Usbinas, Assalamualaikum, hadir Gus. Waalaikumsalam. Aku adalah Alfa dan Omega, berita Tuhannya ke Kristen A dan O. Sorry canda Gus. Oke. Selanjutnya Kang Juanto Cirebon ya, terima kasih. Laskar Solawat. Firman itu adalah perkataan Allah. Kalau Nabi bersabda, Raja bertita, masa sabda Nabi adalah Nabi gitu. Waduh. Jadi hujan ini. Gimana ini? Noise-nya masuk nggak? Ya. Kemudian Bapak Abdul Muluk, terima kasih. Kang Cipto Purbaling, terima kasih. Tuban siap hadir, terima kasih. Rahani Wijaya, terima kasih. Sahran Gifari, terima kasih. Kang Yudi, terima kasih. User, terima kasih. Kang Irfan Al-Akbar matur nembanun ya. Oke. Gitu aja ya, singkat aja supaya cepat aku. Sebentar, ini ada yang harus aku selesaikan karena kehujanan ya. Sebentar. Oke, coba kita hidupkan lampunya karena semakin gelap dan lumayan deras hujannya ya. Semoga hujan yang membawa rahmat. Sorry ada cucian dan segala macamnya, biarlah basah sudah gitu. Oke, ya. Aku baca nggak satu persatu dari kalian? Oke ya, kita singkat saja ya, karena hujan kondisinya tidak kondusif ya. Dan angin, tambah angin. Aku mau jelaskan satu ayat aja ya, Roma 14:19. Roma 4. Aduh, lihat itu. Ini ya. Ya maklumlah studionya studio ala kadarnya ya. Oke. Roma berarti ini surat kiriman Paulus
kepada jemaat di Roma ya. Sebab untuk itulah Kristus ya. Sebab untuk itulah Kristus. Ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup. Telah mati dan hidup. Waduh, ada petir lagi. Ya. Beterbangan semua ini ujian. Ya. Kembali ya. Hidup kembali supaya atau agar. Supaya apa? Supaya atau agar ya. Supaya ia menjadi egeneto ya, menjadi, lihat ini, menjadi apa? Supaya dia menjadi Tuhan. Lihat, Tuhan ya, Tuhan baik atas orang-orang mati, baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Atas orang-orang hidup. Oke. Anginnya yang parah ini. Bisa bikin berterbangan semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi angin yang membawa bahagia. Terbang gak karuan semuanya. Oke ya. Oke. Yang pernah aku sampaikan dan harus kamu perhatikan ya. Makanya aku bilang aku membela Paulus karena dalam konsep teologis Paulus itu Yahudi loh, Farisi loh, berpegang teguh kepada sahabat Sema. Jadi jangan lu pikir Paulus itu pengikut paham Tritunggal atau Oneness, enggak. Karena Paulus tidak pernah mengatakan Yesus itu sebagai Allah. Yang Paulus katakan Yesus itu Tuhan, Tuhannya Tuhan yang ini. Bukan Tuhan yang T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Bukan. Makanya kemarin aku kasih peringatan sama si Aki Beben itu ya. Di surat apa itu? Lupa gue ya. Yang dia nukil. Itu Aki Beben terjerat pemahaman Tritunggal. Ayat itu bukan mengatakan bahwa Yesus sebagai Allah. Ya. Jadi bukan begitu. Dan surat apa itu? Bibelku ada di sana ya. Yang ia adalah Allah gitu ya. Coba aku cari di sini ya, semoga ada. Bukan begitu ya. Tidak ada. Yesus itu tidak pernah dijadikan Allah oleh Paulus. Itu dulu yang harus dipahami. Yang Paulus katakan dia Tuhan, Tuhannya pun Tuhan yang ini. Ya. Ya. Perhatikan ya. Iya, itu di surat kirimannya ya. Surat kiriman Paulus aku cari. Ya, dan itu pernah kita bahas ya. Makanya Aki Beben aku ingatkan, jangan sekali-sekali menarik Paulus dalam kekacauan teologis Kristen. Enggak, Paulus tetap tunggal ya. Bukan Tritunggal. Bukan Oneness ya. Bukan. Mana ini? Ya, sebentar aku coba cari. Ia adalah Allah ya. Oke. Gak bisa cepat dia ya. Ia adalah Allah.
Yang keluar banyak dia. Oke, aku bypass saja ya karena sudah aku cari ya. Sebentar. Nanti kalian apa namanya? Kalian iya adalah yang ini Roma 95. Roma 95 ya. Ini Roma 14 19. Roma 95. Kalau lihat di perdebatanku dengan pendeta Ferdinand, kalian tahu ya. Itu ada beberapa waktu yang lalu ya, pendeta Ferdinand, ketua BAMAK, Badan Musyawarah Antar Gereja Jawa Barat ya. Aku jelaskan. Roma ya 95 begini. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Nah, si Beben itu terkontaminasi pemikiran Tritunggal. Dikirain iyanya itu ke Yesus, itu yang bikin aku marah. Nggak pernah Paulus itu mengalahkan Yesus. Paulus itu tetap bertauhid. Jadi yang salah ya salah, yang benar ya benar. Ketika Paulus benar harus kita bilang benar. Ketika dia salah harus kita bilang salah. Tidak ada satu ayat Paulus pun yang mengatakan Yesus itu Allah. Kasih tahu aku di mana ada ayatnya. Jadi iya itu maksudnya adalah yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Siapa? Ya Allah. Maka disebut ia adalah Allah. Bukan ianya itu lari ke Yesus. Oh, goblok. Lihat diketik. Berapa waktu lalu sudah aku bikin videonya itu. Roma 95. Jadi tidak ada satu surat pun di mana Paulus mengatakan Yesus itu sebagai Allah. Nggak ada. Kalau Tuhan ada, nggak usah tanya. Ini salah satu. Tuhan. Tapi Tuhannya yang begini. Ya. Jadi jangan terjerembab dalam kebodohan Tritunggal ketika memahami Roma 9 ayat 5. Ya. Tuhan sudah aku jelaskan ya. Ada dua macam cara penulisan ya. Tuhan besar semua, Tuhan. Nah, yang dipakai oleh Paulus itu Tuhan yang ini, bukan yang ini. Yesus tidak pernah dituhankan seperti ini oleh Paulus. Yang Paulus tuhankan, Yesus Tuhan seperti ini loh. Nih. Paham? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Kenapa? Supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang ya mati maupun orang-orang yang hidup. Yang kamu perlu perhatikan di sini. Supaya. Lebih lengkapnya agar supaya. Ya. Pertanyaannya, ketika Yesus belum mati dan belum bangkit atau hidup kembali, ya, apakah Yesus itu sudah menjadi Tuhan? Tuh masalahnya. Ya. Apakah Yesus sudah menjadi Tuhan ketika dia belum mati dan belum hidup kembali, artinya belum bangkit? Makanya kan dinyatakan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemerintahan kami dan sia-sialah keimananmu. Itulah konsep kekristenan yang dibangun oleh Paulus. Dia memakai soteriologi salib. Itu sama pendeta alumni Leiden, Belanda. Leiden kan Inggris, ditolak. Jadi kematian Yesus itu tidak punya nilai teologis apapun. Dia itu ada dalam perspektif
nilai-nilai kematiannya itu adalah historis saja. Karena apa? Berhubungan terkait dengan perkembangan politis saat itu. Wajar orang seperti Yesus menjadi TO, target operation, karena ada dua kekuatan yang dia hadapi. Yang satu Romawi sebagai penjajah, yang satu tua-tua Yahudi yang tengik-tengik itu. Maka dia di TO harus mati. Kalaupun tidak mati, diberitakan mati. Itulah yang subiha di dalam Al-Quran, surat keempat An-Nisa ayat 157 158. Jadi kalau tidak mati, beritanya harus dibikin mati. Jadi dibunuh secara opini, dibunuh juga secara physically, mau mereka, tapi itulah yang dibantah Al-Quran. Secara physically tidak terbunuh dia. Yang subiha, yang dibikin subiha, kan nggak ada subihahunya itu. Nggak ada domirnya kan, tidak kotaluhu, solabuhu, nggak subihahu, kan nggak begitu, tapi subiha lahum. Nah ini kalau anak-anak yang nggak ngerti nahwu sorof agak repot, teman-teman Kristen agak sulit ngikuti, karena ada aturan-aturan kaidah bahasa sorof nahwu yang kita tahu, oh ini arahnya mau kemana kalimat ini. Jadi peristiwanya itu yang mengalami subiha. Ya, bukan personal, makanya nggak ada stand pengganti. Oke, ya, disitulah Paulus ingin membangun kekristenannya dengan konsep soteriologi salib yang nanti kapan-kapan kita diskusikan. Ya, jadi kekristenan yang dibangun Paulus itu berpusat keselamatannya pada penyaliban Yesus, yang itu dibantah oleh salah satu pendeta dari Leiden. Kalau dibantah secara organisasi yang sudah berkelompok, aku belum pernah tahu. Karena masing-masing kekristenan, denom apapun, semuanya menerima soteriologi salib. Hanya dia aja secara personal, Dr. alumni Leiden itu, yang sekarang di persona non gratakan, terus dia bilang, dia hebat juga, bilang, nggak jadi pendeta, nggak masalah. Yang penting dia menyampaikan apa yang bisa dia sampaikan secara intelektual dan dia bertanggung jawab. Kematian Yesus itu tidak ada unsur. Karena kalau dia Yesus mati, kalau kita kan enggak disalib. Kalau menurut dia mati, cuman matinya bukan dalam perspektif teologis untuk menebas dosa, enggak. Itu risiko sebagai seorang pejuang menghadapi pergolakan politis saat itu. Jadi historis politis aja. Nah, sama Paulus dibangunlah pondasi itu sebagai dasar kekristenannya yang disebut soteriologi salib. Kalau gue tolak, sama seperti pendeta itu. Cuman kan kalau menolak doang tidak memberikan solusi, ya bagaimana bisa dibilang bagus kalau mengkritisi tanpa solusi. Mengkritisi, memberi solusi. Solusinya apa? Tinggalkan soteriologi salib, ikut soteriologi logos. Selesai. Ya. Oke, kita kembali ke sini. Pertanyaannya, ya, seandainya ya Yesus tidak tersalib dan tidak hidup kembali, dia bisa jadi Tuhan nggak? Nanti ini akan kita temukan dengan ayat yang lain, ya, seperti gue tanya kemarin, Yesus itu sebetulnya jadi Tuhan tuh mulai kapan sih? Apakah lahir itu sudah Tuhan? Coba lu pikir. Kalau gue tanya, yang paling tahu siapa sebenarnya Yesus itu siapa? Ya bundanya. Nah sekarang loh, bundanya itu kita cari dalam catatan Alkitab, dalam catatan sejarah, dalam informasi apapun. Tidak pernah sekalipun Bunda Maria mengatakan bahwa anak yang dilahirkan itu adalah Tuhan. Tidak pernah. Apalagi Allah, tidak pernah. Yang paling tahu kan bundanya, dia yang mengandung, dia yang melahirkan, dia yang merawat, dia yang mendidik. Masa nggak tahu kalau itu Allah? Justru yang lahir-lahir kemudian, yang sudah berabad-abad jaraknya,
Yang baru belajar kemarin sore tapi belajarnya kebelangsak. Nggak taat terhadap Bible. Yesus Allah, Yesus Allah. Lahirlah Tritunggal. Ternyata Tritunggal yang dipahami sekarang, kalau menurut Orskis, beda dengan Tritunggal yang diajarkan Tertullian. Sudah kebelangsak lagi. Belum lagi nanti lahir Waneses, kebelangsak lagi. Makanya, taat terhadap Alkitab sudah. Kalau berdasarkan pemikiran-pemikiran orang, kapan selesainya? Ya, oke, sekarang kita kembali ke sini. Ya. Ada kata supaya agar. Aku bacain ya, nanti kamu jawab. Aku bacain pelan-pelan. Roma 14:19. Ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia kembali ke siapa? Ke Kristus. Siapa Kristus itu? Yesus. Ia menjadi egeneto, menjadi Tuhan. Tapi ingat, Tuhannya Tuhan seperti ini. Baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Pertanyaan gue, tolong lu jawab. Sebelum dia mati dan bangkit, apakah Yesus sudah Tuhan atau belum? Ketika Yesus atau Paskah ya, Paskah aja ya. Kok Paskah? Ya. Yesus mati dan bangkit, ya. Apakah dia sudah jadi Tuhan? Nih, kamu jawab. Ini kalau kuliah open book ini, ya. Nih, ya. Nih. Ini sumber datanya, ini pertanyaannya. Sumber datanya apa? Roma 14:19 menyatakan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia, siapa ia? Kristus menjadi apa? Tuhan. Egeneto, menjadi Tuhan. Berarti sebelumnya bukan Tuhan. Ketika menjadi arang, sebelumnya dia kayu. Ketika menjadi abu, sebelumnya dia arang. Gitu loh, ya. Jadi ketika dia menjadi arang, berarti yang kemarin arang? Ya bukan. Ketika dia menjadi Tuhan, kemarin Tuhan bukan? Bukan. Orang menjadi Tuhan kok. Ya. Kalau yang kemarin kan Tuhan membuat Tuhan. Ya, yang sudah kita bahas di seri 5 ya. Sekarang kita fokus ke sini. Jadi, menurut Paulus bahwa agar supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang hidup maupun orang mati, ya, dia harus mengalami sebuah peristiwa yang disebut adalah kematian dan kebangkitan. Itu loh. Mati, telah mati dan hidup kembali alias bangkit. Setelah dia mati dan bangkit, itulah baru dia disebut Tuhan. Kenapa dia mati dan bangkit? Supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Pertanyaannya sekarang, pra penyalipan, ya kotonasinya kematian kalau penyalipan. Pra kebangkitan atau hidup kembali, ya. Jadi pra Yesus mati dan bangkit, apakah dia sudah menjadi Tuhan? Ini kamu jawab. Kalau kita lihat di sini ya belum. Dia jadi Tuhan Paskah, salib ya, mati dan kebangkitan. Baru dia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Kenapa demikian? Ya karena ini memang kepentingannya Paulus. Untuk membangun dogma yang kita sebut dengan soteriologi salib. Jadi keselamatan itu berpusat pada salib. Lewat nanti konsep dosa waris dibangun sejak perjanjian baru. Episodenya diambil dari mana? Dari Adam dan Hawa makan buah. Padahal sudah jelas itu buah pohon pengetahuan.
Artinya apa? Nggak ada pohon pengetahuan itu, bah. Itu bahasa sastra. Kecuali buah pohon duren. Nah, lu cari pohon duren ada. Itu kan buah pohon pengetahuan kalau lu baca di Perjanjian Lama. Itu bahasa sastra. Artinya buahnya ada apa enggak? Ya enggak ada lah. Orang itu bahasa sastra kok. Artinya kalau buahnya enggak ada, ya dosanya enggak ada gitu loh. Enggak ada dosa waris itu. Tapi ya oke lah, kita coba memberi hormat ya atas mereka yang percaya ada dosa waris ya, meskipun ada pendeta yang enggak percaya ya. Karena kalau menurut dogma yang dibangun Paulus, sehebat apapun kamu, ya, sesaleh apapun kamu dalam hidupmu, kamu tidak akan bisa masuk ke surga tanpa menerima konsep soteriologi salib. Itu. Jadi orang benar-benar tidak berharga, ya, powerless, meskipun berusaha semaksimal mungkin. Tidak bisa kalau kamu tidak terima Yesus sebagai Tuhan. Tuhan yang ini loh ya. Untuk apa dia hadir? Untuk apa dia mati? Untuk apa dia hidup kembali? Itulah yang disebut konsep penebusan dosa. Karena ada dosa waris dari mana? Dari Bapak Adam dan Ibu Hawa. Gitu loh. Nah, sebetulnya kemarin aku akan bahas tentang dosa itu. Kekristenan membagi dosa waris dan dosa perbuatan. Sekarang kita tanya, yang dibangun Paulus ya, konsep dosa ya, bahwa penyalipan itu adalah untuk penebusan dosa, itu ditebus segala dosa atau cuman dosa waris saja, atau dosa perbuatan saja, atau dosa waris dan dosa perbuatan. Itu kan perlu didiskusikan. Karena ada yang mengatakan, oh itu yang ditebus dosa waris saja, berarti dosa perbuatan enggak toh? Nah, kalau dosa perbuatannya ditebus, berarti apapun dosa yang dilakukan tenang-tenang baik, sudah ada yang menebus. Kan jadi gitu. Makanya dogma itu pemikiran manusia. Artinya kalau tidak ada kesempurnaan di dalamnya atau ada celah salah, itu manusiawi sekali dan wajar-wajar saja. Nah, soteriologi salib itu dogma yang dibangun oleh Paulus. Paulus itu manusia. Jadi artinya apa? Kalau dalam soteriologi itu ada kejanggalan, ya wajar. Belum lagi bagaimana orang yang hidup pra-Yesus. Apakah mereka percaya Yesus disalib untuk menebus dosa? Apakah dosanya nggak tertebus? Karena kan kuncinya harus percaya. Lah mereka lahir itu sebelum Yesus ada kok, mereka sudah lahir, Yesusnya belum ada. Misalkan mundur dia ya, dari Masehi mundur ke belakang ya. Orang-orang yang belum sempat ketemu Yesus, ya, Yesus karena belum ada di dunia ini, ya. Terus gimana itu? Coba. Hukum berjalan mundur ya kagak mungkin. Hukum itu berjalan ke depan, nggak surut ke belakang. Masa soteriologi salibnya itu era Masehi nanti bisa dikenakan kepada orang-orang yang hidup pra-Masehi? Yuk gak iso lah. Terus bagaimana orang-orang hidup pra-Masehi itu percaya Yesus tersalib? Jangankan peristiwanya, Yesusnya aja belum lahir. Jadi itu yang seharusnya kita diskusikan ya, menjadi perbincangan-perbincangan yang hangat supaya kita tahu bagaimana sebetulnya soteriologi salib itu dibangun oleh Paulus. Nah, kalau di sini teman-teman Islam atau siapapun mau habis-habisan mengkritik Paulus, monggo. Monggo, silahkan, tidak apa-apa. Tapi jangan pernah sekalipun mengkritik Paulus dalam konsep teologis. Karena dia tetap memegang syahadat sema. Mungkin ada yang nggak percaya ya. Kalau nggak percaya, buktikan sama gue di mana Paulus itu ya mengatakan bahwa dia memahami Tritunggal dan menerima Tritunggal sebagai konsep teos. Nggak ada. Ya, jelas sekali ya di Korintus 8 ayat 6. Bagi mereka memang banyak Allah, bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa. Kurang clear apa?
Baru satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Masalahnya pikiran kalian pada bengkok. Gimana ya? Ada Allah, ada Tuhan. Gue kasih resep supaya otak lu cerdas. Allah pasti Tuhan. Tuhan belum tentu Allah. Maka Yesus itu ketika dia disebut, Yesus itu Tuhan, yes. Yesus Allah, no. Gitu loh. Dan banyak lagi surat-surat Paulus menyatakan bahwa Allah yang Esa, Allah yang Esa, Allah yang Esa. Dalam surat-surat kirimannya begitu. Jadi tidak mungkin dia itu memahami Tritunggal sebagai konsep teologisnya, tidak mungkin. Ya. Jadi dia tetap berpegang teguh dalam syahadat Shema sebagai orang Yahudi yang Parisi lagi. Ya. Nah, kalau di sini teman-teman Islam, ya silakan mau habis-habisan. Nanti kita carikan ayat lain, ya. Karena kalau mengikuti ayat ini, Yesus itu awalnya belum Tuhan, kemudian menjadi Tuhan. Kapan? Ketika ya dia pasca mati dan bangkit. Artinya pra kebangkitan, ya dia bukan Tuhan. Dan kamu harus maklum kenapa begini. Ya karena memang Paulus ingin membangun kekristenannya berpijak pada penyaliban. Maka disebutlah konsep keselamatan yang dia tawarkan ke publik dan diterima oleh gereja, itu adalah soteriologi salib. Yang itu nanti khusus itu bisa kita diskusikan ya. Soteriologi salib itu, dan itu juga cukup panjang karenanya ya. Sedangkan aku menawarkan soteriologi logos. Itu si Oskis biar dengar itu. Si Oskis mesti percaya itu Yesus dosa waris. Meskipun dia Kristen tauhid, dia percaya dosa waris. Nanti kalau nggak percaya, tolong konfirmasi ke aku. Karena aku belum pernah menemukan orang dari denominasi apapun yang secara kelompok, secara organisasi menolak konsep dosa waris. Ya. Kecuali yang Ebion ya, Ebion itu aku belum pernah ketemu sih ya. Itu lain lagi ceritanya ya. Yang apa yang ada di sini itu semua menerima. Cuman satu pendeta saja yang menolaknya, bahwa soteriologi salib itu, penyaliban itu perspektifnya harus dilihat dari historis politis, bukan historis teologis. Jadi nggak ada ceritanya dosa ditebus-tebus terus kita mau sesaleh apapun, kalau nggak percaya Yesus penebus dosa, maka kita tidak bisa masuk surga. Enggak begitu. Ya, oke. Tugas kalian sekarang ya mencari ada nggak informasi bahwa sejak dahulu kala Yesus itu Tuhan. Sejak dahulu kala. Artinya sejak oe-oe, sejak kecil, sejak masih bayi, sejak balita, Yesus Tuhan. Ada nggak yang menginformasikan? Nanti kalau ada, benturkan sama ini. Karena dia menjadi Tuhan setelah disalib. Berarti usia berapa? Penyaliban itu usia 30-an. 33-an. Jadi Yesus itu berdakwah itu cuma 3 tahunan. Ini hitungan historis ya, bukan eksak benar-benar 3 tahun ya, nggak begitulah ya. Di usia ke-30 nanti selesai di 33 usianya. Ya, oke. Sampai di sini dulu. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu ya. Jaga Islammu dalam bingkai keimanan. Setelah rasionalitas yang kamu miliki, kamu upayakan semaksimal mungkin. Jadi keimanan kita itu disusun berdasarkan pengetahuan. Ya, simpan di dalam hatimu yang paling dalam, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya, semoga yang janji di sini kita semua mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Matur numbah nuwun, terima kasih banyak telah ngaji bersama Gus Peti di channel ini. Ya, salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.